Halo semuanya, balik lagi di Kursus Safa. Kali ini kita akan masuk di penalaran verbal, tapi kita akan ngerjain di part keduanya. So, jangan lupa stay tune. Nah, di sini aku ada another soal nih. Nah, soal pertama di sini adalah tentang jika pernyataan ini dikatakan salah, bahwa semua orang pernah melakukan salah, tuh maka, nah di sini yang dikatakan tuh adalah pernyataan salahnya atau kayak yang kita pelajarin sebelumnya tuh adalah bilangnya adalah negasi atau ingkaran. Jadi kayak lawan dari si ini nih. Jadi si negasi dari bahwa semua orang pernah melakukan salah itu adalah apa? Nah, di sini ada kata semua. Berarti nanti kalau kita lawankan, berarti nanti dia bisa jadi nggak semua orang gitu, atau sebagian aja. Nanti kata semuanya ini berarti menjadi kata sebagian. Karena kita mencari negasinya atau lawan dari semua adalah sebagian. Orang pernah melakukan salah. Nah, kalau kita mikir pasti logikanya, oh berarti sebagian orang pernah melakukan salah lah ibarat katanya. Kalau mau dibuat simple ya gitu. Tapi kita cross check satu persatu aja nih untuk lebih pastinya. Semua orang tidak pernah melakukan salah. Nah, ini kan tidak masuk ya karena kita dari semua menjadi sebagian. Tidak semua orang pernah melakukan salah. Nah, bisa kita keep dulu nih kan. Tidak semua orang nih. C. Sebagian orang pernah melakukan salah. Betul kan dari kata semua menjadi sebagian. Jadi sebagian orang pernah melakukan salah. Dia tidak semua orang tidak pernah melakukan salah. Ini nggak masuk ya. Jadi kayak seakan-akan tuh tidak semua orang tidak pernah melakukan salah. Jadi kayak nggak semua orang tuh tidak pernah melakukan salah. Agak agak ini ya, berarti nggak kurang masuk ya. Kita pasti pernah melakukan salah gitu, kayak ini iya betul kan, tapi, susunan katanya tidak seperti itu. Jadi ini tidak bisa masuk. Nah, di sini tinggal kata tidak semua orang pernah melakukan salah dan sebagian orang pernah melakukan salah. Karena berhubung adalah negasi, jadi negasi dari kata semua, maka kita milihnya adalah sebagian. Gitu. Jadi sebagian orang pernah melakukan salah. Gitu. Nah, kita next nih ke soal berikutnya. Nah, soal kedua di sini ada semua karyawan diberi cuti, sebagian karyawan diberi pesangon. Jadi, ini ada kata semua dan sebagian ya. Berarti ketika semua dan sebagian, opsi yang bisa kita pilih adalah biasanya adalah sebagian gitu. Tapi kalau kita kurang yakin, kita bisa baca lagi pernyataannya. Nah, semua sebagian berarti kalau kita tahu di sini adalah karyawan diberi cuti, sebagian lagi diberi pesangon. Berarti, sebagian orang tuh dikasih cuti dan dikasih pesangon, ya kan? Kalau kita ini, karena semua orang kan dikasih cuti nih, tapi sebagian doang yang dikasih pesangon. Kalau kita lihat opsinya ada semua karyawan diberi cuti dan pesangon ini tidak ya, karena kata semua dan sebagian itu berarti sebagian aja, kata semuanya nih pasti salah. Karyawan yang diberi cuti biasanya diberi pesangon. Nah, ini nggak dibilang juga. Sebagian karyawan diberi cuti dan pesangon. Nah, ini masuk kan? Karyawan diberi pesangon pasti diberi cuti. Karyawan tidak diberi cuti dan pesangon. Nah, ini salah. Karyawan yang diberi pesangon pasti diberi cuti. Nah, itu tidak secara gamblang ya sebenarnya dibilang di opsi, tapi yang paling pasti yang bisa kita ambil kesimpulan adalah sebagian karyawan diberi cuti dan pesangon gitu. Karena semuanya dikasih cuti, sebagiannya dikasih pesangon. Ya, opsi yang betul adalah si C. Oke, kita move di soal nomor 3. Kendaraan roda 3 dilarang masuk tol, sementara beca beroda 4, gitu kan. Ini beroda 4 ya, beroda 4, apakah kesimpulannya? Beca tidak dilarang masuk tol. Itu nggak bisa kita jawab ya, karena belum ada nggak ada di pernyataan, nggak ada di premisnya. Beca dilarang masuk tol juga belum, beca harus masuk tol. Ini juga kita nggak bisa ngambil kesimpulan, semua salah. D tidak ada kesimpulan. Jadi kendaraan roda 3 itu dilarang masuk tol, sementara beca beroda 4. Nah, di sini tuh tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa kayak selain roda 3 boleh masuk tol. Nah, itu kan nggak dibilang. Ya, jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa apakah si beca beroda 4 ini bisa atau enggak masuk ke tol gitu. Siapa tahu dia punya syarat tertentu kayak minimal beratap, minimal mobil atau apa gitu kan yang boleh masuk tol. Maka kita nggak bisa ngambil kesimpulan jadi opsi yang masuk adalah si D ini. Karena beca tidak dilarang masuk tol nggak bisa kita pastikan. Beca dilarang masuk tol juga nggak bisa.
baca rumus tol pun tidak bisa. Kalau mau kita jawab semua salah, sedangkan kita nggak bisa memastikan opsi A, B, dan C ini. Maka yang bisa kita ambil adalah si opsi D ini, di mana tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Seperti itu. Ada nih beberapa kasus seperti soal ini, di mana opsi yang kita pilih adalah tidak ada kesimpulan. Jadi kita memang harus berhati-hati juga dalam melihat opsi yang ada gitu. Karena semua bergantung di opsi. Nah, ada soal keempat, di sini ada tentang semua bayi minum ASI, sebagian bayi diberi makan tambahan. Nah, kalau seperti ini pasti kan kita ngambil kesimpulan semua sebagian, berarti yang akan kita ambil adalah sebagian. Berarti sebagian bayi itu minum ASI dan makan makanan tambahan gitu kan, makanan tambahan dan diberi makanan tambahan. Nah, kita tinggal lihat aja nih, sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Tapi di sini opsi A adalah semua. Kata semuanya tidak mewakili ya dari si semua sebagian ini. Bayi yang minum ASI dan biasanya diberi makan tambahan, tapi nggak jelas semua, sebagian, atau seperti apa. Jadi nggak masuk. Si C-nya, sebagian bayi minum ASI dan diberi makan tambahan, iya, ya kan? Jadi minum ASI dan diberi makanan tambahan. D, bayi yang diberi makanan tambahan harus minum ASI. Ini kan tidak ya, karena tidak semua bayi yang minum ASI itu makan makanan tambahan gitu, diberi makanan tambahan. Maka opsi D ini salah. Terus yang E ini semua salah itu tidak betul karena kita mendapat jawaban di opsi C gitu. Ya, mudah aja ya teman-teman sekalian. Jadi kita singkat aja, singkat, padat, dan jelas. Nah, ini sekarang kita masuk ke soal terakhir ya. Ini tentang semua kertas sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Bagaimana kesimpulannya? Semua kertas gambar, di sini ada kertas gambar sangat berguna. Coba kalau kita bikin ini dia jadinya P ya. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Ini kertas. Nah, semua sebagian. Kalau kita bikin berarti hasilnya akan sebagian. Tapi di sini ini ada gambar, di sini dijelaskan kertas. Jadi di sini sorry. Jadi di sini ada di semua kertas gambar sangat berguna. Ya karena di kertas gambar ya pasti dia berguna. Nah, sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah, ya kan? Apakah kesimpulannya? Semua kertas gambar harganya murah ini nggak bisa kita simpulkan ya karena bisa aja kertas gambar tuh ada yang mahal. Jadi nggak bisa semua. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar juga tidak, ya kan? Terus karena yang dijelaskan adalah sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Tapi dia tidak bilang gitu kan, bisa aja ada kertas gambar yang harganya murah sebagiannya juga mahal. Tapi nggak semua harganya murah itu kertas gambar. C, sebagian kertas harganya murah. Kertas yang murah sangat berguna. Semua salah. Kalau ini udah pasti enggak karena ada jawabannya di dalam ya, teman-teman sekalian. Jadi kertas yang murah sangat berguna. Ya enggak juga, karena ada juga kertas mahal yang berguna. Misalnya salah satu ya kertas gambar gitu. Jadi opsi D ini nggak bisa masuk. Maka yang kita bisa masuk adalah si opsi C. Jadi sebagian kertas harganya murah. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah semua kertas gambar berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah gitu. Nah, maksudnya kalau kita jelaskan menggunakan apa? P dan Q ini mungkin dia agak riweh ya karena dia memang tidak sesuai urutan, maksudnya nggak P sama kaki gitu kan, karena di sini awalnya dia itu adalah kertas gambar, terus nanti jadinya dia kertas kertas aja gitu. Jadi kita bagusnya adalah langsung berpikir secara penawaran aja atau logik aja nih. Jadi kayak kita bagusnya per masing-masing, kita melihat si A, B, C, dan E-nya ini, apa opsinya yang paling pas gitu. Kita lihat satu-satu, kita cocokkan sama premis yang ada. Yang paling penting adalah, satu, jangan mengada-adakan pernyataan yang sebenarnya nggak ada di soal, yang nggak ada di premis tuh nggak boleh. Karena sistemnya matematika tuh adalah kayak apa yang ada di soal itu adalah apa ya, clue untuk kita bisa mencari jawaban kita gitu ya. Ibarat kata dia tuh adalah eee, jawaban yang sementara, maksudnya bukan jawaban sementara ya, clue untuk mendapat jawaban sebenarnya gitu. Jadi dia hal yang penting. Nah, jangan mengada-ngada sesuatu yang memang nggak ada di dalam situ. Nah, itu sebenarnya satu hal yang benar-benar jangan buat kita terkecoh. Jadi kalau ada yang udah ada, kita pakai dia sebaik mungkin.
Kayak gitu teman-teman sekalian, jadi, segitu ya part 2 aku, maaf banget kalau misalnya ada kurang-kurang atau kurang pas di hati kalian semua, bisa komen juga ya kan, biar aku bisa menjadi kritik, saran, dan masukan ke depannya lah seperti apa. Terus dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel aku, jangan lupa kunjungin Instagram dan TikTok aku juga di nama yang sama di Kurosawa. Jadi see you on the next video. Makasih banget semuanya yang udah mau nonton sampai akhir. Bye-bye, see you. Makasih, thank you for watching. See you on the next video.